Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akom semuanya, apa kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Oke, beberapa hari yang lalu kita sempat dihebohkan dengan sebuah berita yang menarik perhatian mengenai anggaran dari Kemendikbud untuk pencairan laptop bagi para pelajar SD, SMP, dan SMA guna untuk menunjang multimedia di sekolah-sekolahan. Yang menjadi permasalahan dan perdebatan itu adalah anggaran yang tidak masuk akal antara harga dan juga barang yang akan didapatkannya. Menurut informasi yang saya lihat dari berbagai berita dan juga berbagai media nasional, anggaran untuk satu unit laptop dan untuk satu unit orang atau siswa itu adalah 10 juta dengan spesifikasi dual core dan RAM-nya 4 GB, kemudian SSD 32 byte, kemudian menggunakan operation system atau OS berupa Chrome OS. Nah, yang menjadi hal yang menarik ini adalah kita pernah mempunyai dan juga bahkan mereview sebuah laptop atau biasa orang sebut netbook karena ukurannya yang hanya 10 atau 11 inan itu di channel ini ya. Kita review laptop yang berbasis Chrome OS itu harganya hanya 1 jutaan saja, tidak nyampe 2 juta untuk yang varian 4 GB. Jadi ketika sobat semuanya pernah melihat review dari netbook Chrome OS kita, yaitu kalau nggak salah adalah Dell Chrome OS, itu kita mempunyai spesifikasi Intel Celeron N kalau nggak salah 2000 atau 3000-an series ya, dengan RAM 4 GB dan SSD-nya 32 GB. Dan harganya pun nggak nyampe 10 juta, ya sekitar 1,5 sampai 1,8 juta saja. Dan itu pun kita bonusin sebuah MMC sebesar 128 GB ya, mantap kan? Jadi total memori dengan harga 1,8 juta itu adalah 32 GB ditambah dengan 128 GB dengan harga kurang dari 2 juta. Jadi kalau menurut saya laptop yang harganya 10 juta itu, misalkan mendapatkan laptop yang seperti itu, maka penunjang-penunjang lainnya harus yang mewah. Misalkan printer scanner yang wireless, terus peralatan jaringan yang non kabel ya. Ya pokoknya yang serba kekinian lah. Jadi laptop itu hanya untuk sebuah operasional, bukan untuk alat pokok. Itu misalkan anggaran 10 juta yang dialokasikan untuk pembelian sebuah unit laptop. Jadi kalau saya bilang laptop 1 jutaan serasa 10 jutaan, itu mungkin wajar saja ya. Karena kita pernah mendapatkan laptop dengan basis Chrome OS itu yang kita jual 1 jutaan. Dan mungkin kalau saat ini masih ada itu laptop 1 jutaan serasa laptop 10 jutaan menurut Kemendikbud. Di luar itu saya pikir Kemendikbud mempunyai niat lain yang mungkin baru saja digodok atau diproses ya. Jadi ada kepentingan dan tujuan untuk ya pendidikan kita yang masih belum dipublikasikan secara luas. Karena dengan Chrome OS itu kita bisa memodifikasi ya, karena basisnya adalah Linux dan aplikasi Android apapun bisa dimasukkan di Chrome OS asalkan kita bisa mengoprek sistem operasinya. Jadi dengan Chrome OS itu kita bisa bekerja seperti menggunakan handphone Android. Mungkin dengan Chrome OS yang dari Kemendikbud ini, pemerintah bertujuan untuk menghindari siswa didiknya dari yang namanya gadget untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu. Jadi dengan sebuah laptop itu sudah bisa mencangkup multimedia dan juga alat komunikasi. Karena bisa diinstal aplikasi WhatsApp, aplikasi sosial media yang terbatas, dan mungkin tidak bisa menginstal game online. Nah, ini yang mana bisa mengganggu perjalanan anak didik kita untuk fokus belajar di depan laptop. Kalau tidak ada smartphone, pastinya anak-anak pasti akan bisa lebih fokus lagi dibandingkan ketika menggunakan HP Android, dan mungkin bisa berkreasi sesuai dengan
keinginan anak-anak didik saat ini. Ya mungkin itu saja sobat semuanya, pendapat saya mengenai laptop 1 jutaan serasa 10 jutaan. Jadi misalkan kalian tidak mendapatkan jatah laptop dari Kemendikbud, kalian bisa mencari laptop yang basisnya Chrome OS dengan harga 1 jutaan. Kalian coba cari di marketplace atau di Google ya. Ya, yang baru saya jumpai yang ada second-nya itu Dell dan Samsung yang Chrome OS. Acer mungkin juga ada ya. Acer bisa dimodifikasi yang Acer Aspire One itu, atau laptop-laptop kalian yang sebelumnya adalah Windows itu bisa dimodifikasi dijadikan Chrome OS supaya bisa menunjang pendidikan-pendidikan yang mungkin kedepannya akan berbasis Android seperti itu. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, tetap semangat walaupun pandemi dan juga membatasi langkah kita untuk keluar rumah, tapi tetap berkreasi, menjelajahi dunia ini melalui dunia maya, karena pastinya tidak dipungkiri internet saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok untuk agar kita berjalan-jalan kemanapun yang kita inginkan. Kita tinggal mengetik saja, kita tinggal bicara, maka informasi apapun bisa didapatkan dengan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk like dan share. Dan apabila ingin mengikuti video kami selanjutnya, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.